Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Arensya Akbar dari kelas A dengan NPM 251000036. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Nah, pertama itu ada definisi negara. Nah, menurut Aristoteles, definisi negara itu adalah negara polis yang ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Terus kedua ada Jean Bodin. Nah, menurut Jean Bodin itu suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Lalu ada menurut Hugo de Groot atau Grotius. Nah, menurutnya itu dia negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Lalu ada juga menurut Hansen Kelsen. Nah, menurutnya adalah negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Nah, lalu negara itu pada dasarnya adalah suatu organisasi masyarakat manusia. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat dengan alat-alat perlengkapannya, sekalipun dengan menggunakan paksaan. Nah, karena dengan kekuasaanlah negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap siapa saja yang ada di wilayah kedaulatannya. Dengan kata lain, kekuasaan dapat membedakan antara negara dengan organisasi lainnya. Nah, ada juga gagasan tentang konstitusi nasionalisme. Nah, konstitusi negara itu bercirikan dua hal. Pertama ada konstitusi itu dia membatasi kekuasaan pemerintah atau pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Nah, yang kedua tuh konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga. Terus ada konsep konstitusi. Nah, konsep konstitusi itu berasal dari istilah constituere atau membentuk. Artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Nah, apa sih pengertian konstitusi dalam praktek dapat lebih luas daripada pengertian undang-undang. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Nah, terus ada fungsi konstitusi. Setiap negara di dunia ini memerlukan undang-undang dasar konstitusi sebagai landasan dan aturan dalam menjalankan roda pemerintahan negara, supaya setiap penyelenggara negara dan warga negara tahu batas-batas hak dan kewajibannya. Lalu Jimmy Sedeke konsensus yang menjamin tegaknya konstitusi bersandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu ada kesepakatan pertama berkenaan dengan pertujuan dan cita-cita bersama. Kesepakatan kedua ada kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Lalu ada kesepakatan ketiga berkenaan dengan satu, bangunan warga negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. 2, hubungan satu sama lain antara warga negara serta hubungan antara warga negara itu dengan warga negara. Oke. Terima kasih.